Kesempatan yang baik ini kami akan melakukan rilis terhadap pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan terhadap sebuah toko jam mewah. Adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian barat. Adapun kejadian perampokan ataupun pencurian dengan kekerasan tersebut terjadi di toko Prestige Time, Ruko La Rivera RL Gizi, nomor 9, Kelurahan Selembaran, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang baik ini kami akan menyampaikan bahwa kronologis daripada kejadian tersebut yang mana pada hari Sabtu tanggal 8 Juni tahun 2024 sekira pukul 14:27 waktu Indonesia bagian barat terlihat berdasarkan hasil bukti yang kami terima, tersangka atas nama HK masuk ke dalam toko Prestige Time dengan berpura-pura menjadi seorang customer. Setelah beberapa saat memantau situasi dan diketahui kondisi ruko khususnya di lantai 1 toko dalam keadaan sepi, maka tersangka HK mengeluarkan pisau dan menodongkan pisau tersebut kepada 2 orang karyawan yang ada di dalam toko khususnya di lantai 1. Kemudian tersangka HK menyuruh kedua orang karyawan tersebut untuk masuk ke dalam fitting room. Selanjutnya, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan, kemudian melakukan ataupun mengikat tangan para karyawan dengan menggunakan kabel TASE. Tidak lama kemudian, 1 orang karyawan lain datang masuk ke dalam toko Prestige Time untuk mengantarkan minuman. Dengan melihat adanya 1 orang karyawan yang masuk tersebut, maka tersangka HK langsung menodongkan kembali kepada karyawan yang baru masuk. Kemudian memaksa karyawan yang baru masuk tersebut untuk masuk ke dalam fitting room dan selanjutnya mengikat tangan daripada karyawan dengan menggunakan kabel TASE. Setelah tersangka HK berhasil mengikat 3 orang karyawan dengan menggunakan kabel TASE, selanjutnya tersangka HK memerintahkan para karyawan masuk ke dalam toilet dan mengunci para karyawan tersebut di dalam toilet dikuncinya dari luar. Setelah selesai memasukkan karyawan ke dalam toilet dan mengunci dari luar, tersangka HK naik ke lantai 2 ruko dengan maksud untuk mengecek ke lantai 2. Ternyata di lantai 2 tersebut ditemukan 1 orang karyawan, seorang perempuan, yang mana selanjutnya setelah ketemu dengan karyawan tersebut, tersangka HK mengambil handphone milik karyawan dan meminta karyawan tersebut untuk membuka laci stand penyimpanan jam tangan. Setelah laci dapat
dibuka, tersangka HK mengikat tangan dengan menggunakan tali tes terhadap karyawan perempuan yang ada di lantai 2. Selanjutnya tersangka mengambil 18 unit jam tangan mewah yang kemudian dimasukkan ke dalam kantong yang sudah dipersiapkan oleh tersangka. Setelah mengambil 18 unit jam tangan mewah dari laci penyimpanan, tersangka memasukkan karyawan perempuan tersebut ke dalam kamar mandi lantai 1 bersama dengan 3 orang karyawan lainnya. Jadi di dalam kamar mandi tersebut akhirnya dimasukkan 4 orang. Setelah masuk ke dalam kamar mandi, tersangka HK mengunci kembali pintu kamar mandi tersebut dari luar. Kemudian tersangka HK melarikan diri dengan membawa hasil kejahatan berupa 18 unit jam tangan mewah yang mana berdasarkan laporan polisi ke-18 jam tangan tersebut diperkirakan bernilai 12,85 miliar. Kemudian modus operandi daripada tersangka melakukan kejahatan berupa perampokan tersebut yaitu pada awalnya tersangka HK ternyata sudah mendatangi toko tersebut sebanyak 2 kali. Yang pertama pada tanggal 18 Mei 2024, kemudian yang kedua pada tanggal 25 Mei 2024. Adapun maksud kedatangan tersangka ke toko tersebut adalah melakukan survei terhadap lokasi dan datang sebagai ataupun berpura-pura sebagai customer. Hal tersebut dilakukan untuk mengetahui di mana lokasi tempat di mana letak jam tangan mewah tersebut dipajang di style atau di tempat pemajangan jam, dan untuk mengetahui berapa orang karyawan yang bekerja di toko tersebut. Setelah tersangka mengetahui situasi toko Plastic Time, maka pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian Barat, tersangka melakukan aksi perampokan dengan didahului dengan mempersiapkan peralatan berupa yang pertama adalah pisau yang dibawa oleh tersangka dari rumah, kemudian tas kantong yang dipersiapkan oleh tersangka dari rumah. Yang ketiga adalah kabel tes yang dipersiapkan dari rumah, yang mana kabel tersebut dibeli oleh tersangka melalui toko online. Saat tersangka melakukan aksi pada tanggal 8 Juni 2024, tersangka mengurung ataupun memasukkan para karyawan tersebut setelah berhasil diancam dan diikat. 4 orang karyawan itu dimasukkan ke dalam kamar mandi dan dikunci dari luar. Ini dimaksudkan untuk mempermudah aksi daripada tersangka untuk mengambil sasarannya berupa jam tangan mewah yang terpajang di toko tersebut. Adapun kronologis pengungkapan kasus
yang dilakukan oleh tim daripada Subdit Jatanras Polda Metro Jaya pasca kejadian pada tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 14.27 waktu Indonesia bagian Barat, petugas ataupun karyawan toko menginformasikan bahwa telah terjadi perampokan di tokonya yang kemudian personel dari Polres Tangerang Kota bersama tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya mendatangi TKP dan melakukan olah TKP dengan maksud untuk melakukan serangkaian tindakan penyelidikan dengan kita mengumpulkan informasi serta alat-alat bukti yang ada dengan maksud untuk kita bisa mencari kira-kira siapa pelaku yang melakukan aksi di toko tersebut. Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan dan analisis secara mendalam, tim berhasil mengidentifikasi tersangka. Selanjutnya, setelah kita berhasil melakukan atau mengidentifikasi tersangka, tim melakukan pengejaran khususnya pada tanggal 11 Juni 2024, tim berhasil melakukan penangkapan terhadap tersangka HK. Yang mana ketika tersangka HK ditangkap, ditemukan sebanyak 12 unit jam tangan mewah yang merupakan hasil rampokan yang masih tersimpan pada tersangka. Setelah dilakukan pengembangan terhadap berdasarkan keterangan tersangka bahwa jam tangan yang 6 lagi atau 6 unit lagi berada di tersangka yang lain, yaitu tersangka MAH, tersangka DK, dan tersangka TFZ yang dalam hal ini berperan sebagai penadah. Dari ketiga tersangka penadah tersebut, tim berhasil menemukan 6 unit jam tangan mewah yang merupakan hasil rampokan daripada tersangka HK. Setelah lengkap, selanjutnya dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan oleh tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya. Rekan-rekan sekalian, dari serangkaian langkah pengungkapan tersebut, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil menangkap tersangka utamanya, yaitu dengan inisial HK yang merupakan warga dari Kelurahan Cipaku, Kota Bogor Selatan, Kota Bogor. Ini yang merupakan tersangka utama yang berperan mempersiapkan alat, melakukan kekerasan, melakukan pengancaman, dan mengambil barang-barang tersebut secara paksa dari toko Prestige Time. Kemudian yang kedua adalah tersangka yang dikategorikan sebagai pertolongan jahat ataupun penadahan. Dalam hal ini, tim Subdit Jatanras Polda Metro Jaya berhasil mengamankan 3 orang pelaku yang mana para pelaku tersebut berperan menerima, menyimpan, dan menyembunyikan serta berusaha untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual barang yang diketahui dan diduga merupakan hasil kejahatan. Adapun identitas daripada ketiga penadah tersebut, yang pertama adalah MAH
yang merupakan warga desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Kemudian tersangka DK merupakan warga desa Sukamulya Cikembar, Kabupaten Sukabumi. Yang ketiga adalah tersangka TFZ yang merupakan warga Hegar Manah, Kecamatan Cidadap, Kota Bandung. Dari serangkaian tindakan yang telah dilakukan oleh tim Sudit Jataras Polda Metro Jaya telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan peristiwa perampokan tersebut. Yang pertama adalah 10 buah kabel tis dengan perincian bahwa ada 4 yang sudah digunakan untuk mengikat karyawan, sedangkan yang 6 belum digunakan. Kemudian yang kedua adalah 2 bilah pisau, jadi ada di depan. Kemudian yang berikutnya yang sudah disita adalah 18 unit jam tangan mewah dengan berbagai macam merek, antara lain 2 jam tangan dengan merek Patek Philippe. Kemudian 6 buah jam tangan mewah dengan merek Audemars Piguet. Kemudian yang ketiga adalah 10 jam tangan mewah dengan berbagai macam seri dengan merek Rolex. Kemudian turut disita juga ada 3 buah unit handphone, 1 buah kemeja, 1 buah celana, 1 buah topi, dan sepasang sandal. Terhadap para tersangka, khususnya tersangka utama dengan inisial HK, dipersangkakan dengan tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 365 KUHP. Sedangkan terhadap ketiga orang penadah dengan inisial MAH, DK, dan TFZ dipersangkakan dengan tindak pidana pertolongan jahat ataupun penadahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 480 KUHP, yang mana ancaman hukuman terhadap pasal 365 KUHP ini adalah pidana selama-lamanya penjara 9 tahun. Sedangkan terhadap pasal 480 diancam penjara selama-lamanya 4 tahun. Demikian yang perlu kami sampaikan pada kesempatan rilis pengungkapan kasus pencurian dengan kekerasan ataupun perampokan yang terjadi di toko Prestige Time di Kelurahan Selembaran, Kesambi, Tangerang, Banten. Selanjutnya kami kembalikan kepada Bapak Kabid Humas. Terima kasih. Pinjol ataupun judol nanti akan kita dalami lebih lanjut, Mas. Sedangkan untuk barang bukti kondisinya saat ini ada di dalam koper. Nanti akan kami buka ketika kita nanti akan memperlihatkan barang bukti. Masih lengkap, ada 18 unit. Oke, Mas. Ya, Bang Amin. Wah, terhadap video yang beredar yang mana di dalam video tersebut terlihat bahwa tersangka seorang diri dan tidak ada perlawanan dari pihak pegawai. Tentunya ini akan kita bahan pendalaman lebih lanjut, termasuk kita akan mendalami apakah ada unsur keterlibatan pegawai di dalamnya. Ini akan ke depan menjadi PR kita, akan kita dalami lebih lanjut. Sedangkan tindakan tegas yang dilakukan oleh petugas setelah dilakukan penangkapan, pada saat proses pengembangan kita akan mengejar para penadah
di jalan tersangka melakukan perlawanan sehingga kita lakukan tindakan tegas berukur. Terima kasih. Oke, Mas. Ini tambah lagi satunya. Silakan. Ntar biar. Satu Pak, diangkat handphone. Nggak bisa diangkat ya? Diangkat aja Pak, betul. Nah, ya gitu. Nah, dinaikin dikit Bang. Naikin dikit Bang. Tong, maaf diangkat Pak. Sorry. Bentar ya Pak.